Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Rustamina dari jurusan Tadris Matematika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sofia Erita MPD selaku dosen pembimbing 1 saya dan Ibu Ria Deswita selaku pembimbing 2 saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa SMP pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. A. Latar belakang. Belajar merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Belajar juga merupakan sesuatu yang sangat penting yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat mengubah tingkah laku. Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 5, Sungai Penuh, pada kegiatan pembelajaran matematika di kelas 8 ditemukan bahwa siswa mendapat kesulitan dalam menyelesaikan materi bangun ruang. Dan jika diberikan soal yang berbeda dari contoh yang dijelaskan, namun pada materi yang sama, siswa kesulitan menyelesaikannya. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa mendapat kesulitan dalam menyelesaikan materi bangun ruang. Dan jika diberikan soal yang berbeda dari contoh yang dijelaskan, namun pada materi yang sama, siswa kesulitan dalam menyelesaikannya. Yang kedua, permasalahan kesulitan belajar siswa belum pernah dilakukan penelitian oleh guru matematika di SMP Negeri 5 Sungai Penuh, sehingga tidak diketahui jenis kesulitan belajar yang dihadapi siswa tersebut. 3. Akibat tidak adanya penelitian mengenai analisis kesulitan belajar tersebut berakibat pada tidak adanya tindak lanjut atau penyelesaian, sehingga kesulitan belajar tersebut terus dihadapi siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Sungai Penuh, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar. Batasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi untuk menganalisis kesulitan belajar siswa kelas 8 pada materi bangun ruang sisi datar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 5 Sungai Penuh. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kesulitan belajar siswa kelas 8 pada materi bangun ruang sisi datar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 5 Sungai Penuh. Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar siswa kelas 8 pada materi bangun ruang sisi datar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 5 Sungai Penuh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis jenis-jenis kesulitan belajar siswa kelas 8 pada materi bangun ruang sisi datar ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 5 Sungai Penuh. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Yang kedua, manfaat praktis, di mana di sini terdapat bagi peneliti, bagi akademik, dan bagi guru. Kemudian kajian teori. Kajian teori yang pertama di sini ada kajian teoritis. Yang pertama, kesulitan belajar, komunikasi matematis, bangun ruang sisi datar. Kajian teori yang kedua yaitu penelitian relevan. Yang ketiga, kerangka konseptual. Selanjutnya, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Sungai Penuh. Sedangkan sampelnya yaitu sesuai dengan judul penelitian ini, maka sampel yang saya gunakan adalah teknik sampel jenuh atau total sampling.
Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, di mana tes merupakan seperangkat soal-soal pertanyaan atau masalah yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan jawaban yang dapat menunjukkan kemampuan atau karakteristik dari seseorang itu. Bentuk soal tes yang diberikan berupa soal esai. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, tes. Tes merupakan serentetan pertanyaan atas latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang kedua, wawancara atau interview adalah serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan tujuan untuk menggali informasi lebih lanjut dan mendalam tentang objek yang diteliti. Analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kualitatif, yang merupakan analisis untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Yang kedua, analisis deskriptif kualitatif, di mana ada beberapa tahapan dalam analisis kualitatif ini, yaitu yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, kesimpulan. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.